Oke, oke. Selamat pagi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. masuk di pertemuan kedua ya, minggu yang kedua di mata kuliah Desain Komunikasi Visual ya, kelas A. Ya, cuma ada satu kelas ini. Jadi, oke, oke ya, mungkin juga sambil ternyata juga meskipun saya mulainya agak agak mundur sedikit, enggak jam 7 pas ini ternyata juga masih banyak yang belum join ya. Jadi join Zoom ya. Nah, ini saya enggak tahu nih. Jadi nanti semakin ke belakang apakah masih bisa full full tim bisa join semua atau malah nanti semakin berkurang. Ya, ini di kelas Zoom baru ada 30 orang. Padahal satu kelas itu 40-an ya. Jadi mungkin ini buat 10%-nya ya. Iya, kurang lebih hampir hampir 15% ya. 20%, 25% malah kayak seperempat kelas ya. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah minggu kedua. Jadi artinya sudah ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, silahkan teman-teman perhatikan ini, tolong dipastikan kalau teman-teman sudah ngumpul. Nah, padahal tugasnya 1 minggu. Jadi ini saya share screen dulu ya. Saya tunjukkan, akan selalu saya sampaikan di setiap setiap kali saya mengajar ya. Jadi saya share screen terus e-learningnya. Jadi ini sudah ada tugas yang harus dikumpulkan gitu ya. Karena saya menemui beberapa alasan mahasiswa ketika ditanya kenapa kok kamu nggak mengumpulkan tugas, karena saya nggak tahu Pak kalau ada tugas gitu katanya. Oke, nah padahal kalau sudah kalau sistem pertemuan tatap muka tidak tahu ada tugas karena tidak masuk itu wajar ya mungkin ya, karena kan kemungkinannya dia tidak mendapatkan informasi ada tugas. Tapi kalau sekarang itu sistemnya daring, online, di mana informasi tugas akan selalu disampaikan melalui e-learning. Jadi bukan bukan tidak mungkin teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi tentang tugas ya di e-learning. Jadi dan pasti notifikasi sepertinya akan muncul ya di email mungkin atau di akun e-learning teman-teman. Jadi saya rasa kalau alasannya tidak tahu kalau ada tugas itu sangat-sangat lucu sih nanti kalau di kuliah daring ini ya. Jadi ya coba. Ya ini saya bisa lihat, saya bisa tunjukkan ke teman-teman seandainya kita mau lihat ini. Nah ini ya saya bisa sampaikan. Jadi ternyata teman-teman juga bisa lihat di sini yang apa namanya yang sudah mengumpulkan atau yang dari total yang ada di kelas ya. Kelas kita itu kan mahasiswanya ternyata yang join e-learning itu 45 ya. 45. 45 ini mungkin termasuk asisten. Coba kalau saya lihat di sini Dendi coba. Dendi, asisten kelas kita. Yang di Sudah kafe join. belum masuk Pak, yang di kafe. Oh, belum. Berarti ini full semuanya adalah mahasiswa, teman-teman. Oke, Mas Dendi belum join e-learning. Jadi Mas Dendi juga join e-learning ya biar bisa melihat, memberikan asistensi juga. Jadi ketika memberikan asistensi, Mas Dendi menunjukkan kalau yang sudah mengumpulkan itu berapa orang gitu ya. Nah ini saya sampaikan kenapa meskipun ini terkesan membosankan terlalu lama Pak, kenapa sih nggak langsung ke materi aja Pak? Lah karena ini yang akan jadi nilaimu gitu Mas Mbak. Jadi sebenarnya kamu nggak
apa namanya, nggak akan bisa lulus ya mata kuliah apapun ya di perkuliahan ya. Saya rasa juga dimanapun kamu lakukan kuliah ya, itu ya kelulusan itu dari tugasnya gitu, dari kelengkapan tugasnya. Jadi kalau elemen penilaian itu bobot penilaian kan beberapa, salah satunya dari tugas, terus kemudian UTS, UAS ya kan. Ini juga sudah saya sampaikan dulu di minggu pertama untuk persentasenya kan 60%-nya. Kalau tidak salah ya, mungkin nanti coba kita buka lagi. Kalau tidak salah angka 60% itu nilaimu dari tugas gitu di mata kuliah ini. Jadi kalau nggak ada tugasnya gimana Pak? Tugasnya kosong. Ya menurut teman-teman gimana? Kira-kira bisa lulus apa enggak gitu? Ya, apalagi kan kemarin setelah saya survei di minggu pertama, teman-teman mengisinya adalah karena kebanyakan memperbaiki nilai, ya kan? Mata kuliah ini, mengambil mata kuliah di kafe ini karena ingin memperbaiki nilai. Nah, coba belajar dari pengalaman. Kenapa kemarin kok nilainya kurang baik gitu? Apakah akan berulang lagi gitu loh maksud saya. Jadi apakah akan masuk ke lubang yang sama, ke tempat yang sama gitu. Kalau daya aja nggak jatuh ke lubang yang sama, ya kan? Masa iya nanti kalian jatuh ke lubang yang sama gitu. Berulang terus di mata kuliah yang lain juga kan sebaiknya tidak ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari ya tahu Mas, Mbak ya. Jadi ya ini sebenarnya tergantung kalian sih, komitmen. Maka ini saya bilang kelulusan itu sebenarnya juga tergantung dari kalian sendiri. Saya juga akan menilai kalau ada tugasnya. Gimana saya bisa menilai kalau nggak ada tugasnya gitu teman-teman. Jadi ya silahkan dikumpulkan, dikerjakan ya kan. Jangan sampai ada tugas yang kosong ya toh. Terus kalau bisa juga effortnya dimaksimalkan, jangan hanya sekedar mengumpul, tapi effortnya bahwa memang kamu tuh pengen dapat nilai yang terbaik, nggak cuma sekedar baik, tapi terbaik yang bisa kamu dapatkan, ya kan? Jadi ini nanti akan berdampak pada sikapmu juga sih kalau menurut saya, attitude, kebiasaan dan sebagainya nanti di dunia kerja, di dunia nyata nanti besok ketika kamu sudah akan bekerja, bahkan ya kalau kamu yang niatnya itu misalkan enggak Pak, saya enggak mau kerja dengan orang, saya mau kerja sendiri, ini juga akan mempengaruhi attitude-mu ya, gimana kamu bisa bertanggung jawab terhadap proyek yang kamu kerjakan ya, mengumpulkan tepat waktu ke klien ya, mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal dengan klien. Saya minta ini dikerjakan 1 bulan ya Mas ya, tapi 1 bulan nggak jadi-jadi misalnya lah gimana. Jadi sikap itu nanti jadi sesuatu yang akan dinilai gitu ya. Nilaimu sebagai seorang profesional, nilaimu sebagai seorang apa namanya eh, personal ya, yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain itu ya salah satunya di sini ya. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab terhadap suatu amanah ya, amanah komitmen ya, dan sebagainya. Dan yang lagi yang pertama, yang berikutnya adalah kejujuran. Itu juga penting banget ya. Jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kumpulkan memang benar-benar dari kamu sendiri. Apapun sih sebenarnya, nggak cuma di tugas ini, besok nanti kalau kamu bekerja ya dengan orang ataupun kamu mau bekerja sendiri ya langsung dan sebagainya, itu kejujuran itu akan jadi nilai lebih ya, nilai yang akan menjadi faktor kesuksesan itu kan kejujuran juga. Bahkan kalau kamu nggak percaya kejujuran itu poin penting, meskipun kamu orang jahat sekalipun ya, kamu punya anak buah ya kan, kamu pasti tetap menginginkan anak buahmu itu jujur sama kamu ya, nggak mungkin kamu takut kalau anak buahmu bohong, nah ya kan, maka kejujuran itu pasti muncul di semua aspek meskipun kamu orang jahat sekalipun ya enggak. Film-film penjahat itu pasti pengen bosnya pengen anak buahnya itu semua melaporkan apa yang terjadi di bawahnya kan, ya kan, kejujuran kan. Jadi ya toh, meskipun film-filmnya itu tentang penjahat tapi mengajarkan tentang kejujuran loh ya toh. Jadi kamu jangan sampai nggak jujur ya, meskipun ya di semua semua yang akan kamu kerjakan, kamu lakukan itu yang paling penting itu kejujuran
Nah, ini yang saya tunjukkan, kita bisa lihat bareng-bareng berapa orang yang siapa saja sih yang belum ngumpul gitu ya. Barangkali orangnya ada di Zoom, terus terus barangkali bisa menceritakan kenapa, masalahnya apa, ya, atau mungkin kenapa gitu ya, ada apa denganmu gitu ya. Nah, coba. Nah, ini kalau yang warna hijau itu artinya sudah ngumpul ya. Submitted for grading, artinya sudah ngumpulin dan tinggal dinilai. Artinya saya bisa langsung klik grade terus melihat melihat apa namanya filenya yang dikumpulkan. Ini ada 2 file, ada prosesnya. Ini ada 1 file, ada 2 file dan yang seterusnya. Oke. Nah, yang kalau ada hijau dan ada merah berarti dia mengumpulkan tapi ada keterlambatan yang di dalam uploadnya ya. Nah, ini juga menarik nih, nanti teman-teman juga tentunya mengumpulkan bagus tapi dia ternyata ada terlambat. Nah, meskipun terlambatnya cuma sedikit 3 menit. Ini kalau saya klik status, nah ini kan akan muncul nama-nama orang ya beserta emailnya. Mungkin harusnya sih kalau menurut saya tambahin lagi saya nomor HP-nya biar sekalian bisa dihubungi sama Mas Dendi kalau orang-orang ini belum mengumpulkan gitu loh ya. Jadi mungkin di WhatsApp grup disampaikan, dipanggil, disebutkan, diinformasikan ya. Mungkin barangkali mereka itu tadi nggak tahu kalau ada tugas ya. Ya saya masih tetap positive thinking aja lah supaya mereka ya kan daripada saya harus berpikir apa ini kan misteri terbesar abad ini ya saya nggak tahu nih kamu kenapa kok nggak ngumpul gitu ya mungkin kamu nggak tahu aja gitu ya semoga aja setelah saya sampaikan ini terus orangnya tahu gitu terus kemudian mengumpulkan ya harapan saya sih supaya lulus ya jadi saya bosan juga kalau harus ketemu kamu terus tiap ya toh tiap tiap mata kuliah di kafe kok ketemunya orangnya ini terus padahal harusnya kamu udah harus segera lulus itu kan jadi kelamaan jadi kan bukan karena saya atau berarti kamu nggak lulus misalkan mata kuliah ini gitu jadi kadang-kadang tuh terus membuat wah kalau kuliah yang diajar sama Pak Indro lulusnya susah loh gimana saya tuh nggak menyusahkan kalian kok ya saya cuma menjelaskan aja kalau mau lulus ya tugasnya harus ada dong gitu loh masa iya kalau lulus cuman gara-gara presensi doang kan nanti jadinya kayak di salah satu video apa namanya salah satu wawancara wisudawan yang lulus tiba-tiba setelah 2 tahun apa 3 tahun kuliah online tanpa apa namanya mengerjakan tugas terus tiba-tiba ditanya kemarin kamu kuliah ngapain aja cuma Zoom aja cuma itu kayak gitu doang belajar apa nggak tahu kamu lulus ngambil jurusan apa nggak tahu gimana dong lucu nanti jadinya ya kan jadi ya nggak seperti itu ya kita kan ingin memperbaiki pendidikan juga toh nggak hanya sekedar meluluskan orang-orang tapi juga memastikan menjamin kualitas pendidikan Indonesia itu mampu bersaing gitu ya nggak itu katanya Malaysia udah lebih bagus Singapura udah lebih bagus kualitasnya ya toh masa Indonesia mau kayak gini terus ya ya jangan ya kita harus maju ya ini salah satunya ya dengan memastikan teman-teman mengerjakan tugas gitu mengumpulkan lulus dan sebagainya ini ada Mas Tugi Hari Agus Setiawan ada Mbak Nida ada nggak orangnya nih barangkali nih di Zoom ya kalau ada nih ada enggak coba minta tolong dibantu dicarikan gitu biar 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 menyampaikan gitu kenapa sih kok belum mengumpul gitu. Terus Muhammad Khairin Kadir atau salah ambil kelas atau gimana ya? Atau atau salah KRS atau gimana nih? Tapi sepertinya nih ini dari NPM atau NIM-nya itu ini NIM NPM mahasiswa yang perlu memperbaiki nilai bukan yang baru mengambil sepertinya ya sepertinya kalau yang baru mengambil itu kan mungkin NPM-nya dia yang 520 519 mungkin ya 519 mungkin baru ambil mungkin saya juga nggak tahu nih
benar atau enggak ya. Mungkin bisa konfirmasi teman-teman yang baru ambil DKV sekarang itu NPM-nya NPM berapa ya, teman-teman yang ada di Zoom nih, yang baru isi atau baru ambil DKV semester ini kalau ada ya. Mungkin sih, mungkin 519, 520 kalau menurut saya. 520, oh enggak ada 520 di kelas, berarti 519. Nah, mungkin ini baru ya, mungkin ini baru ambil gitu. Ya. Nah, jadi ini teman-teman 519, ini harusnya 519 baru ambil berarti. Oke, 5 ini ya, ini malah enggak danimnya nih. Muhammad Syaiful Hadi, Muhammad Ardiansyah. Oke, gitu teman-teman. Ya, teman-teman ya, ini perlu saya sampaikan setiap kali saya mengajar karena ini yang akan menentukan kelulusan teman-teman gitu. Oke, lanjut. Silahkan teman-teman mempersiapkan apa namanya tugasnya. Saya pengen lihat, saya pengen apa namanya, saya pengen mengomentari juga hasil kerja teman-teman ya tentang tipografi di apa yang kalian sudah buat terus diceritakan gitu. Boleh ya, mungkin saya pengen lihat. Silahkan dipersiapkan teman-teman sambil mengisi presensi ya, presensi dari si apa namanya minggu kedua ini. Silahkan ini silahkan diisi sambil mempersiapkan file. Jadi nanti ketika teman-teman mungkin dipanggil atau mungkin teman-teman mau maju diminta untuk menunjukkan, nggak perlu buka-buka ini lagi file-filenya. Aduh Pak, sebentar Pak, saya belum pakai baju misalnya. Waduh sebentar Pak, saya lupa ini laptopnya nggak ketemu. Wah, kelamaan nanti nggak jadi mulai-mulai. Ini udah ya, silahkan ya, itu untuk diisi presensinya dilakukan sesegera mungkin karena waktunya terbatas. Terus kemudian teman-teman sambil saya minta untuk mempresentasikan oh sebentar ada yang keliru. Sebentar ya, diulang. Mungkin kodenya saya ulang dulu, itu keliru malah bukan tanggal ini. Nanti presensinya diulang ya, presensinya teman-teman gunakan kode yang baru ini, gunakan yang ini. Kodenya silahkan masukkan di SIA. Silahkan, ini waktunya terbatas, jadi segera mungkin bisa teman-teman isi presensinya, nggak usah nunggu kuliahnya selesai, langsung aja dibuka SIA-nya, dah langsung ini gunakan kode yang terbaru ya teman-teman, yang tadi yang kode yang pertama ada sedikit keliru di sistemnya, ada tanggalnya, harusnya sekarang tanggal 16. Oke, silahkan ya pertemuan minggu kedua. Silahkan. Dah, oke, silahkan sambil saya teman-teman menyiapkan filenya sambil saya ada yang maju enggak? Kalau enggak ada yang maju, saya panggil aja gitu. Mungkin enggak ada ya, saya panggil aja, langsung aja biar bisa langsung kita mulai. Saya panggilnya acak aja, jadi yang ada di Zoom nih saya panggil. Nah, silahkan tolong namanya ya, nama kalian itu kalau di Zoom gunakan nama kalian ya, gunakan informasi NPM sama informasi nama mahasiswa. Jadi apa nggak pakai nama bapaknya, nggak pakai nama temannya ya, nama kalian sendiri, ada informasi NIM-nya gitu ya. Jadi dibiasakan gitu, coba NIM-nya dulu terus nama gitu ya. Jadi karena kadang-kadang Pak
saya lupa ngisi presensi, Pak. Misalnya, sering banget nih. Saya tadi masuk Zoom. Nah, gimana saya bisa ngecek kamu masuk Zoom, terus kamu misalkan ini juga kamu nggak ada informasi NIM-nya itu. Kalau misalkan saya harus mengingat-ingat kembali gimana caranya saya tahu kamu masuk Zoom gitu. Kalau kamu tadi nggak isi presensi, terus ketika kamu masuk Zoom juga namamu nggak sesuai gitu, kamu jadi mempersulit kan jadinya. Saya itu juga ingin membantu. Jadi biar Mas Dendi seandainya sekarang mencatat siapa yang masuk Zoom, itu bisa mudah juga. Oh ini NIM-nya sekian yang masuk Zoom, NIM-nya ini namanya ini. Gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau saya sih menurut saya kalau kamu sampai lupa ngisi presensi ya berarti kamu nggak join Zoom karena kalau sampai lupa padahal udah saya berikan di Zoom ya berarti kan gimana ya? Ya saya anggap nggak join Zoom. Jadi kalau masalah sampai kelupa itu berarti kan sesuatu yang permasalahanmu sendiri gitu. Ya kalau bisa pertemuan berikutnya langsung isi presensi gitu ya. Oh, ini hal-hal yang sangat mudah sekali nggak yang butuh effort kan. Oke, sekarang itu tanggal 16. Nah, berarti saya pengen melihat dari mahasiswa yang NIM-nya ada angka 16. Kebetulan aja ini sekarang tanggal 16. Jadi ada, coba saya cari, ada 216 March William ya. Kebetulan ada 16-nya. Mas March William. Halo, Mas March. Hadir Pak. Oke, nah kebetulan Mas March itu NIM-nya 16. Nanti silahkan dimulai ya, ditunjukkan hasil tipografimu, tugas terakhir. Terus boleh diceritakan prosesnya juga, apapun deh yang kamu buat. Ini konsepnya apa, mau menceritakan apa, ceritakan sebentar aja, nggak usah lama-lama. Terus setelah Mas March William, saya mau cari lagi yang ada angka 16-nya, ada lagi nggak ya? 16. Nggak ada ya kayaknya ya. Oh ada, 162 kan ada 16-nya. 16. Vincentius Limto. Ada Vincentius Limto di Zoom. Halo Mas Vincentius atau kayaknya Mas ya, Mas Vincentius. Nah, ini kayak gini-gini juga ya. Jadi gimana ya? Saya mau bisa memberikan nilai juga kalau ke teman-teman juga ternyata nggak merespon dipanggil di Zoom. Gimana nih, Mas Vincentius panggil. Halo, Mas Vincentius. Oke, nggak ada ya. Sekali lagi coba saya panggil Mas Vincentius. Oh, nggak ada orangnya ya. Tadi kayaknya ada kok, tiba-tiba dia keluar dari Zoom. Terpental atau gimana nih, Mas Vincentius. Oke deh. Boleh, Mas, disiapkan Mas March ya. Mungkin satu lagi, karena sekarang itu bulan 2. Wah, kalau angka 2 banyak sekali ya, saya bingung jadinya. Siapa nih yang mau maju? Mungkin saya berikan kesempatan barangkali. Kalau enggak, ya ada mungkin. Saya Pak. Boleh, oke. Sip. Nah, gini aja, jadi kalian maju gitu, nggak harus saya tunjuk. Ya, gitu. Jadi silahkan. Mas siapa tadi? Ilyas Pak. Mas Ilyas. Setelah Mas March ya, Mas March menceritakan apa yang sudah dikerjakan itu, terus nanti dilanjutkan Mas Ilyas. Ya. Oke, silahkan Mas March William. Ini langsung saya share ya Pak. Ya, sip. Boleh, silahkan Mas. Udah muncul Pak. Sudah muncul ini Mas March William. Ini
gambar JPEG ya. Ini gimana nih? Boleh diceritakan maksudnya gimana, terus prosesnya bagaimana? Nah, ini saya dapat saat saat ini kan saya lagi sedikit sakit, Pak. Terus saya berpikiran kemarin nemu kalau air kayak aqua tuh penting juga, Pak, untuk kehidupan. Terus banyak juga kan dipakai di medis atau saat berpergian. Jadi saya kepikiran itu, Pak. Jadi saya buat tipografi mineral water gitu. Oke. Terus ada lagi mungkin yang mau diceritakan? Ya itu Itu aja, Pak. aja. Iya, Oke, Pak. ya sudah. Oke. Jadi kalau kesan saya sih yang pertama saya tangkap itu mungkin bukan air ya, tapi malah botol, Mas. Jadi kesan gambar visual yang saya terima sebelum kamu ceritakan maksudnya, ternyata agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau yang saya tangkap itu malah botol minum, Mas. Bukan bukan air ya. Karena karena malah botol minum bukan airnya. Tapi nggak tahu nih, mungkin kalau air tadi kamu bilang berhubungan dengan kesehatan, mungkin kata-katanya bisa lebih banyak ya, bisa lebih spesifik, lebih mungkin juga ini sih menurut saya apa namanya nih Mas, bentukannya itu tidak selalu harus dimunculkan ya, bentuk botol terus kemudian tulisannya mengisi di dalamnya enggak, tapi dari tulisan yang ditata membentuk. Nah, itu juga menurut saya akan lebih menarik sih. Jadi enggak yang botolnya kelihatan gitu, Mas. Coba ya. Ya kan kalau dari contoh-contoh kemarin itu kan juga kan bentuknya muncul bukan karena bentuk garis luarnya ya kan, tapi dari kata-katanya yang membentuk. Jadi kata-katanya itu bisa dilengkungin, bisa di istilahnya tuh kalau di bending gitu, dipakai tools tuh bisa dibengkok-bengkokin tulisannya. Jadi mungkin satu kata bisa juga tapi membentuk sesuatu gitu. Itu sih menurutku sih. Mungkin juga dari teman-teman yang lain juga boleh komentar di kelas. Jadi ini teman-teman kan semua mengerjakan ya. Mungkin yang ada di Zoom ini boleh komentar silahkan. Yang ada enggak? Adakah yang mungkin saya tunjuk deh biar ada yang mau komentar. Ini saya nggak tahu nih. Saya apa karena mungkin nggak kelihatan orangnya, jadi saya juga nggak tahu nih kelasnya tidak berasa ada orangnya gitu ya, nggak aktif kalau saya rasa. Padahal kalau saya ngajar di beberapa kelas yang lain itu suasananya aktif, ya langsung bertanya, langsung saya Pak langsung gitu. Jadi saya nggak tahu nih kelasnya ini kayak mungkin terlalu pagi nih, nggak tahu juga ngajar terlalu pagi juga ternyata nggak enak juga. Tapi kalau terlalu siang juga nggak enak juga kan gimana nih? Serba salah nih. Coba saya pengen dengar pendapat dari teman-teman yang coba namanya ya mungkin yang mau maju berikutnya coba Mas Ilyas. Mas Ilyas, menurut Mas Ilyas gimana, Mas? Untuk penggambaran atau pesan yang tangkap seperti yang Bapak katakan tadi, di sini saya melihat seperti botol ya, mungkin bisa diangkat isu lingkungan atau apa itu kan juga bisa ketika penggunaan juga. Ya, oke. Oke ya, berarti ya yang sama ya, yang tertangkap juga visualnya pertama botol dulu ya. Baru ternyata kalau diceritakan baru oh ternyata itu lagi mau ngomongin air yang berfungsi untuk kesehatan. Berarti kalau menarik juga tadi usulannya Mas Ilyas, barangkali kalau ditambahkan isu lingkungan, konteks lingkungan, fungsi air untuk
apa semua tuh kan butuh air gitu Mas, Mbak. Nah, kira-kira eh, visual apa yang bisa menggambarkan, apakah gambar pohon mungkin, yang pohon yang satunya rindang, yang satunya nggak ada daun-daunnya gitu, kayak mati gitu, terus ya toh misalnya. Ini menarik sih isu lingkungan ini, jadi ya toh bisa mungkin juga kesehatan, barangkali kalau ada yang satunya itu kurus, satunya gemuk misalnya karena ada air yang istilahnya, kalau kekurangan air itu apa namanya, dehidrasi atau apa sih namanya. Nah itu misalnya kan, jadi menarik loh sebenarnya Mas Mas Marx William, konsep awalnya, ide dasarnya, cuman eh, apa namanya ini, eksekusinya menurutku yang perlu lebih di apa namanya, ditingkatkan, dikembangkan lagi gitu sih. Oke Oh, ya, Mas. ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, oke, sip, sip. Oke, mungkin bisa dilanjutkan juga ke yang presenter berikutnya. Coba tadi Mas Ilyas ya tadi ya. Boleh silahkan Mas. Nanti setelah Mas Ilyas mau siapa ya? Boleh silahkan kalau ada nih. Yuk kita ngobrol aja, ceritakan aja teman-teman mau mau tugasnya apa. Boleh. Nah silahkan, sudah muncul Mas Ilyas di tempat saya. Corel ya ini aplikasinya. Oke, boleh. Oke, boleh diceritakan coba. Perkenalkan, saya Ilyas Sidik, saya merasakan hasil dari kerja saya. Sebenarnya mau dibuat digital ya dari manual, tapi waktunya nggak sempet, jadi cuma warna pakai spidol aja. Oke, oke. Saya mencoba untuk menggambarkan sosok Jawa. Ya. Kemudian saya memilih orang abdi dalam keraton. Pertama untuk prosesnya ini saya sketch dulu untuk line apa, bentuknya, kemudian baru kata per kata. Hmm. Ada tulisan belangkon yang membentuk belangkon. Kemudian di kerah ini ada tulisan surjan, Oh, oke, oke. dan ini tulisan abdi dalam. Oh, oke. Yang kanan ada tulisan keraton dan N-nya membentuk tangan. Oh, keraton ya, 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 ya. Oke, oke, menarik Mas. Sip, sip, sip. Keris, Oh, keris, ada juga keris ya, 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 ya. tulisan senjata di pendoknya. Oh, orang-orang Jogja atau gimana Mas? Mas Ilyas ini? Ya, Pak. Oh, ya, berarti menguasai budayanya ya, ini juga penting kadang-kadang. Kalau bukan orang-orang yang tahu tuh, terus kemudian kata-kata yang masuk tuh kadang-kadang nggak sesuai. Nah, ini sesuai semua loh, ada. Bahkan ada kata-kata yang saya juga sebagai orang Jogja juga tuh baru tahu juga loh, ada kata-kata itu. Kayak misal apa Subosito, tahu juga baru tahu loh Mas. Subosito, Gabrak itu, wih, keren-keren. Hmm. Adat Oh, adat istiadat ya. dan Nah, oke. Boleh diceritain nggak Mas, ini prosesnya, ini kebetulan yang Mas Ilyas pilih itu manual ya. Jadi dari mencari gambar sumber apa namanya, referensinya dari digital dulu kan, terus nah setelah itu gimanain Mas, kok bisa jadi pakai manual itu? Apakah di trace atau gimana gitu? sketch iseng, Pak. Kemudian Hmm, hmm. kita ambil ini apa, pinggir-pinggirnya aja, kemudian dari setiap bentuk ini kemudian
Kalau boleh tahu nih, kamu cari kata-katanya dulu, kamu kumpulin semua kata-katanya dulu, baru kamu masukkan gitu, atau satu-satu nih yang kepikiran apa, mana yang mau dijadikan kata-kata utamanya, atau ini kan yang paling besar kan di dalam yang warna biru, biru itu kan Mas, itu dipilih atau Dari bagaimana tuh? Nah, boleh diceritain coba. di dalamnya dulu Sultan ini untuk mengisi kekosongan dan menggambarkan ini baju namanya hujan. Oke. Di dalam keraton lengannya. Oke. Kayaknya nggak ada kata-kata yang berulang juga loh Mas, kayaknya Mas ya. Itu ada nggak kata-kata yang berulang enggak, atau semuanya benar-benar kata-kata yang berbeda gitu kan? Yang terbesit Oke. Sempat kamu hitung nggak ada berapa jumlah katanya gitu? enggak ngitung sih, Pak. Enggak ya? Mungkin kayak burung Garuda itu loh yang jumlah ekornya, jumlah apa kan ada 17 Agustus 1945 misalkan. Ini mungkin barangkali di balik itu ada konsep angkanya juga, abdi dalam apa mungkin ya barangkali. Ini menarik sekali menurut saya, tekniknya yang digunakan teknik manual dan pewarnaan yang menurut saya jadi lebih bagus juga. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, ini tadi yang saya sebutkan dari tugas yang sebelumnya, tidak membentuk visualnya dulu, misalnya orangnya dulu, tapi kata-katanya yang kemudian bisa menggambarkan, oh ini tuh abdi dalam gitu. Bahkan mungkin tadi kalau misalkan gambar sampingnya itu nggak ditunjukkan, yang gambar aslinya itu ya sebagai referensinya itu nggak ditunjukkan, itu kita udah bisa langsung lihat kok kalau oh iya ini apa orang pakai, ada orang sedang berjalan gitu, terus ada logo keraton gitu, oh ini abdi dalam bener-bener ya. Menarik Mas Ilyas, bagus menurut saya karya ini. Kalau teman-teman yang lain boleh, kalau ada yang mau menanggapi silahkan. Adakah yang setuju dengan saya misalnya Pak? Saya setuju Pak, ini juga menurut saya menarik misalnya, boleh, atau ya silahkan kita berkomentar, memberikan masukan, memberikan apa apresiasi, itu penting loh. Sudah mengerjakan, diapresiasi kan senang ya, dibilang bagus kerjaannya kan senang ya, itu salah satunya, saling menyemangati teman-teman satu kelasnya. Oke, boleh Mas Ilyas, terima kasih sekali. Ini ada lagi karya yang lain mungkin yang kamu buat Mas, boleh kalau ada. Ada tapi enggak Hmm. difoto. Oh, nggak difoto tapi ada ya. Besok boleh difoto terus ditunjukkan sekalian Mas, nggak harus yang dikumpulkan di e-learning. Misalkan kamu sedang mengerjakan apa, tunjukkan. Boleh nggak masalah. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ya kita semua unjuk gigi aja. Kita saling memperlihatkan apa yang bisa kita kerjakan, bisa kita buat gitu. Jadi kalau di arsitektur itu mungkin teman-teman nanti mulai juga menyadari kalau semakin ke atas melurus, unjuk performa dengan karya itu sangat-sangat umum sekali ya, karena klien nanti atau orang yang akan jadi yang menggunakan jasamu itu yang memilih kalian karena karya-karyanya ya. Jadi silahkan ditunjukkan, ditampilkan, nggak usah malu, jangan menganggap kalau yang menampilkan karya itu sombong gitu. Enggak ya, memang itu caranya orang mengenal sama karya-karya arsitek ya gitu. Enggak yang kemudian kalau jualan pakai brosur per meter harganya 1.000, enggak gitu kan, tapi pakai karya, pakai ya salah satunya seperti ini. Oke, Mas, saran saya mulai segera dikompilasikan, Mas, karya-karya Mas Ilyas ya, disimpan, jangan sampai hilang. Apalagi kalau yang karya aslinya, yang manualnya tadi disimpan, kalau perlu dipajang, gitu, dimasukkan bingkai, jangan sampai hilang untuk nanti jadi kenang-kenangan, jadi apa namanya karyamu gitu. Sekarang tuh juga ada tuh pengrajin atau
karya apa NFT itu loh, Mas, tahu nggak? Iya, Pak. Non fungible token ya. Ini kamu masukin aja jadi NFT, ya kan? Kamu coba masukkan, bikin apa namanya akun gitu, terus loh ya toh, jadi kan bisa juga gitu loh teman-teman, nggak harus selalu digunakan untuk mata kuliah gitu, tapi juga untuk kamu sendiri, masukkan ke websitemu apa portofolio online seperti yang saya buat dulu waktu kuliah. Kalau saya kan pakainya Coroflot, ya mungkin kamu bisa pakai yang lain, nggak harus itu. Apa sih sekarang website-website online itu bisa Behance, bisa Issue, bisa apalagi ya, macam-macam banyak ya. Jadi ini untuk pengembangan diri kalian juga. Jadi semester 4, semester 5 itu kalau sudah bisa dapat duit tambahan kan menyenangkan ya. Gitu. Oke, gitu Mas Ilyas, sip, bagus. Mungkin yang masukan saya sih sebenarnya, kalau mau lebih ini lagi, keratonnya itu, logonya itu juga kamu ini apa namanya, tipografiin tuh barangkali. Tapi itu mungkin nanti jadi konteksnya jadi agak nyampur ya, tapi ya nggak masalah. Jadi mungkin yang orang belangkonnya jalan itu aja sudah cukup, nggak harus pakai keraton, kita udah tahu gitu. Nah, keraton yang logo yang merah sama kuning itu loh Mas Ilyas. Jadi itu gimana, tapi agak susah mungkin kalau apa kira-kira kata-katanya ya, apa Sultan, Sri Sultan apa gitu mungkin ya. Coba ya, menarik sih. Mungkin jadi karya berikutnya yang ini logonya kamu ini sendiri, mungkin kamu kembangkan sendiri. Sip, menarik Mas. Dari mulai ide, konsep sampai eksekusinya menurut saya sudah tepat ya. Ya. Oke, makasih Mas Ilyas. Saya pengen lihat lagi. Saya tuh kalau ada karya-karya kayak gitu tuh tertarik, pengen lihat, pengen apa namanya. Nanti juga kalau boleh saya tuh pengen izin teman-teman tadi yang karya-karyanya itu saya posting gitu di Instagram, terus teman-teman kasih, barangkali kalau punya Instagram saya dikasih tahu apa akunnya gitu kan, biar sama-sama saling mempromosikan ya karyanya, karya-karya teman-teman. Oke, coba siapa yang mau coba ceritakan, boleh, nggak masalah. Ada mungkin? Saya, Pak. Boleh, Pak? Boleh, silahkan, Mas Okis, Pak. Mas Okis ya, boleh, silahkan. Udah kelihatan ya, Pak? Udah. Nah, boleh diceritakan Mas, coba nih Mas. Jadi kalau boleh dikasih judul, mungkin judulnya bahasa ya, Pak. Oke. Jadi pertama dulu dari kata-katanya dulu ya. Kata-kata ini sebenarnya kata bahasa yang diartikan ke bahasa yang lain gitu. Di sana ada bahasa, ada language, ada gaganan dari bahasa-bahasa lain di dunia gitu semuanya. Nah, yang mau saya tampilkan di sini tuh kenapa gambar mata sih gitu? Kenapa bukan gambar buku yang lain gitu ya? Karena pertama kan bahasa memang yang paling terkenal memang tulisan sama lisan gitu. Kayak dari tulisannya semua nih berbeda. Terus dari pengucapannya juga kadang ada tulisan yang sama tapi pengucapannya berbeda gitu. Ada yang tulisannya juga bukan pakai huruf Latin, huruf sendiri, terus pakai pengucapan sendiri gitu. Tapi sebenarnya bahasa juga bisa ditangkap mata gitu kan. Ada bahasa tubuh, bahasa isyarat gitu, makanya membentuk mata di sini. Bahasa, terus juga kita sebagai orang arsitektur gitu, orang desain kenal juga bahasa desain gitu kan, yang ditangkap pakai mata juga gitu. Gitu sih Pak aneh konsepnya. Oke. Wih, ternyata dalam ya, ternyata konsepnya menarik ya. Mas Okis itu mau menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa ya, apa namanya, komunikasi ya, melalui bahasa ya. Menarik Mas. Ternyata teman-teman itu ide-idenya nggak kalah keren gitu. Banyak gagasan-gagasan yang ingin ditampilkan gitu kan. Menarik. Bahkan kalau saya lihat kata-katanya ini, apa namanya, pemilihan kata-katanya juga
ini menurut saya banyak sekali bahasa yang dipakai ya, nggak cuman bahasa Ya. Inggris tapi bahasa apalagi itu ada kayak bahasa India, bahasa Thailand, bahasa Banyak ya, kok emang. bahasa Korea Iya. dan sebagainya gitu. Nah, menarik nih. Eksekusinya mungkin kemudian bisa coba digali dengan elemen-elemen yang membentuk matanya. Nah, coba. Jadi jangan hanya yang di bagian dalam matanya aja, tapi kayak alisnya yang bulu mata, terus alisnya itu mungkin juga bisa dirangkai dengan kata-kata pengganti bahasa tadi, Mas. Jadi nanti visual yang terbentuk itu bukan dari gambar matanya, tapi dari kata-kata yang kamu pilih, terus dirangkai jadi membentuk pengganti alisnya gitu misalkan gitu ya. Menarik. Apalagi kamu bisa gunakan font-font huruf-huruf yang mungkin bentuknya menyerupai alis, itu ada kayak huruf-huruf Korea, Thailand dan sebagainya, itu kan jadi ya toh, ya coba jadi Iya sih. menarik sih sebenarnya Mas idenya ya. Coba dengan masih banyak begitu kemungkinan yang bisa dilakukan sih. Bagus idenya Mas. Iya. Sip Mas Oki. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada usul boleh, ada saran, ada berapa bahasa yang kamu gunakan Mas? Itu nggak ngitung sih Pak. Tapi Nggak emang hitung, tapi setiap punya kata ya. ini emang beda bahasa semua sih. Oke. Barangkali kalau masih banyak lagi bisa lagi ditambahin nanti di bagian apa namanya matanya kan dua, jadi dua mata itu kan. Jadi melihat dengan dua mata, melihat dengan kita jangan melihat bahasa itu dengan satu mata saja, tapi melihat dengan dua mata, yaitu menghargai setiap bahasa misalnya pesannya. Itu kalau kita cuma melihat sesuatu dengan satu mata itu kan berarti kan nggak menghargai, kayak meremehkan gitu. Misalnya kalau melihat dengan dua mata yang terbuka, itu juga sudah jadi pesan juga. Bahwa kalau kita menghargai sesuatu, menghargai bahasa orang lain, menghargai bahasa bahasa daerah. Barangkali kalau mau pakai bahasa di Indonesia aja bisa tuh. Indonesia itu nggak kekurangan bahasa daerah banyak banget ya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa aja, Jawa Jogja, Jawa Barat, ya Bandung itu banyak banget nanti jadinya Mas, menarik jadinya. Jadi pengembangan konsepnya bisa jadi kemana-mana, bisa jadi sesuatu pesan moralnya jadi bisa menarik ya, Mas Oki. Sip, bagus ya, sip. Oke, Mas Oki. Ini pakai digital ya semuanya Mas, atau ada yang manual Mas Oki? Digital Pak semua. Digital semua ya. Iya, full digital. Full digital ya. Dari ini matanya itu juga ada sumber referensinya atau full juga dibuat dengan digital gitu atau gimana? Sebenarnya ini gambar iseng-iseng Pak. Jadi kayak saya emang suka gambar gitu kan, kadang kalau udah lagi pusing stupa atau apa gitu sih malah gambar gitu. Kemarin sempat sebenarnya gambar ini aja sih Pak kemarin Pak. Oke, oh gitu. Ini boleh nggak coba layer yang ini Pak hitam? ini sebenarnya Pak. Ya. Terus saya kepikiran kalau dikasih pakai buat tugas DKV kayaknya bagus juga gitu. Oh bener Mas, bagus. Kayak, coba. Ya. Coba saya mau coba Mas apa namanya Mas Oki. Coba yang layer bulu mata, layer hitam alisnya coba dihilangkan coba. Coba lihat. Nah, ini sebenarnya tinggal nambahin sedikit pembentuk dari kata-kata terus bisa jadi seperti mata kan Mas? Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya itu ya teman-teman ya, tipografi memunculkan ilustrasi yang baru dari merangkai kata, merangkai huruf ya. Coba. Jadi sebenarnya tidak perlu secara eksplisit dimunculkan bentuk matanya gitu. Jadi ya gitu sih menurut saya. Coba ya. Bagus, sudah idenya menurut saya sudah menarik.
Ya, sip, sama seperti Mas yang sebelumnya, presenter sebelumnya tadi. Idenya ternyata menarik semua loh. Ya, oke, sip. Eh, ini ada sepertinya yang mau maju lagi, Mas apa ya namanya nih, Mas atau Mbak ya? Saya nggak begitu kelihatan ada namanya nih, Mas. Saya, Pak. Ya, silahkan. Saya di kolom chat itu ketutupan namanya, jadi cuma ada NIM-nya 5 angkanya juga cuma 4 angka di awal, nggak begitu kita namanya. Mas siapa tadi ya? Fajar, Pak. Ya, boleh langsung ya. Silahkan. Kalau ada yang mau maju silahkan, boleh habis ini. Mungkin misalkan dituliskan di kolom chat ya, silahkan. Sudah muncul Mas, coba diceritakan ini. Jadi ini sebenarnya dari gambar wajah sedih gitu, Pak. Terus itu kan yang paling atas ada who are you, nanya kabar. Tapi di tulisan yang paling besar itu fine, artinya baik-baik saja. Tapi di belakang kata baik-baik saja itu dalam hatinya ada itu, ada heartbreak, sakit hati, ada empty, kosong, ada alone sendiri, gitu Pak. Jadi di belakang kata baik-baik saja itu ada banyak rasa sakit yang disembunyikan, gitu Pak. Oh iya, oke, menarik. Itu gambar mbak-mbak atau mbak-mbak ya kayaknya ya? Oh, anak kecil lah, pikir mbak-mbak. Ya. Oke, menarik Mas. Ini juga yang isu yang sangat mungkin bisa terjadi ya di mahasiswa itu. Kok aku rapopo gitu kan kalau bahasa Jawanya, tapi di belakangnya itu ada apa, mental health problem ya, apa ya Mas namanya ya, apa, isu kesehatan mental ya. Ini menarik nih Mas Fajar. Kalau mungkin juga boleh diceritakan ya, ini itu kata-kata atau kalimat ya yang di dalam di dalam gambarnya itu, pembentuknya itu. Kata-kata ya kayaknya ya, defeated, never good enough, clueless ya, nggak yang kalimat panjang gitu ya. Oke. Boleh, saya pengen dengar pendapat dari teman-teman yang lain yang ada di Zoom barangkali, yang sama-sama mengerjakan nih. Coba kamu nangkap nggak maksudnya? Nangkap nggak tadi yang diceritakan Mas Fajar? Coba saya pengen dengar pendapatnya. Siapa ya? Mas ini namanya menarik sekali nih. Mungkin bukan Mas ya, Mbak ya, Kaori Tanata. Ini kayak nama karakter anime gitu kayaknya. Bener nggak? Halo, Mas, Mbak Kaori. Oh Mbak, maaf. Mbak Tanata, gimana Mbak? Panggilannya Mbak siapa? Mbak Kaori. Iya. Asli orang Indonesia Mbak Kaori? Iya, Mbak. Oh iya, saya pikir nama orang Jepang. Serius. Menarik loh namanya. Panggilannya Mbak Kaori ya? Iya. Oh, Mbak Kaori orang tuanya ini non Indonesia. Enggak, Orang Pak. luar. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Oh, tapi ini Iya. terinfluence dari Jepang gitu ya. Pernah nggak kamu Iya. tanyakan nama Dari penyanyi ya komik, atau nama Pak. musisi gitu? Oh gimana? Dari komik anime. Oh dari komik anime. Oh penggemar anime. Wih keren. Kamu tahu ininya animenya apa namanya? Siapa gitu karakternya? Anime Film. lama, Pak. Oh anime lama. Cewek. Oh cewek. 90-an. Wih, ya. Keren.
Ya, oke Mbak Kaori, malah bahas namanya ya, nggak apa ya. Kebetulan saya menemukan Nggak apa-apa. namanya unik soalnya. Jadi jangan-jangan nanti Mbak Kaori bikinnya juga tipografinya tentang anime gitu. Mungkin saya jadi penasaran juga. Nanti mungkin kalau ada, mungkin Mbak Kaori habis ini mungkin ceritakan juga karyanya, boleh? Iya. Ya boleh. Coba sekarang Mbak Kaori coba mengomentari punyanya apa pekerjaannya Mas Fajar ya. Coba menurut Mbak Kaori gimana? Sih kalau yang saya tangkap dari kerjaannya Mas Fajar ini tuh kayak dia ini ngerasa kayak di dalamnya itu kayak nggak punya kayak merasa sendirian kayak mungkin mentalnya kadang kadang-kadangnya kurang baik-baik aja tapi di depannya di luarnya itu terlihat kayak baik-baik aja. Oke, yang sengaja diperlihatkan dengan jelas itu file-nya ya, yang belakangnya emang sengaja dibuat Iya. blur ya. Oke, menarik tersampaikan ya. Oke, sip Mbak Kaori, bagus sih impresinya ya. Kalau saya masukannya mungkin ini menurut saya ya Mas Fajar, kata-kata how are you itu sebenarnya nggak perlu kamu tuliskan secara tulisan gitu. Sebenarnya dengan kata-kata fine dan kata-kata di belakangnya itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan sih. Jadi kalau ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik yang dirasakan gitu. Mungkin itu sih kalau masukan saya sih. Jadi kayak mungkin malah how are you-nya ini dihilangkan, terus di full di portraitnya bisa lebih full lagi di bagian belakangnya, membentuk kepalanya, ada rambutnya, ada ada kelihatan ada personal gitu misalnya. Ya gitu sih kalau saya. Oke, menarik ya Mas Fajar. Oke, kalau prosesnya Mas Fajar bisa cerita nggak ini apa aja yang dilakukan mungkin dalam proses membuatnya? Mungkin bisa sambil diceritakan dinyalakan mikrofonnya mungkin biar sambil cerita urutannya apa dulu yang dicari, terus kemudian sampai jadi gitu secara singkat. Oh, masih ke mute Mas Fajar mikrofonnya. Coba dinyalakan coba. Halo, cek. Ya, nah sudah terdengar Mas Fajar. Coba Ya, awalnya yang enggak apa. Coba yang pertama kali yang dilakukan apa, kemudian yang prosesnya. pertama saya cari fotonya dulu ini, Pak. Terus saya seleksi yang mau dipakai aja yang bagian wajah, yang full kepala ini. Terus saya cut, yang samping-samping saya hilangkan. Terus saya kasih teks ini, Pak. Oh, oke. Ini baru pertama pakai Photoshop sih, Pak. Belum familiar. Oh gitu, nggak apa. Sambil belajar. Pasang. Sip, menarik. Iya. Terus ininya pemilihan katanya mana yang akan ditaruh di atas, mana yang taruh di bawah itu kamu atur atau gimana tuh Mas? Atau gimana nih urutan katanya? Ini sebenarnya nggak beda semua sih, Pak. Mungkin cuma segini, tapi saya copy paste
3 kali gitu Pak, biar Oh penuh. berulang ya. Ya. Ya, jadi nggak sampai sini, cuma sepertiganya, mungkin segini Pak. Oh oke. Ya. Oke. Ini aku juga kepikiran nih, barangkali kalau ada kata-kata yang ukurannya lebih besar mungkin juga bisa jadi lebih spesifik meng-highlight sesuatu ya. Mungkin kan ini warna putihnya juga udah kelihatan, warna ada yang putih, ada yang gelap, ada yang putih, ada yang gelap. Mungkin ada juga kata yang lebih besar mungkin juga bisa Ukurannya dibedakan gitu ya Pak? Mungkin ada yang dibedakan. Jadi ketika di mulut mungkin atau di elemen-elemen wajahnya itu, jadi ya mungkin aja sih ini usul aja, saran mungkin. Tapi ini sudah bagus ya, sudah bisa menggambarkan apa tadi namanya konsep aku rapopo tadi loh. Tapi dalam kata bahasa Inggris ya. Oke, menarik Mas Fajar ya, sip. Oke, nih ada lagi mungkin karya-karya yang sudah Mas Fajar buat, boleh ditampilkan kalau ada. Belum bisa ditampilkan sih Pak, belum jadi. Belum jadi. Oh ya, oke. Ya. Nggak masalah. Nanti silahkan diselesaikan, boleh terus nanti di posting. Teman-teman semua pada punya Instagram nggak ya? Jadi barangkali kalau ada yang posting saya di tag juga, jadi saya juga pengen tahu, pengen lihat ya gitu ya. Sip, Mas Fajar. Siap, terima kasih Pak. Ya, oke, sip. Tadi saya tertarik sama nama Mbak Kaori ya, juga malah jadi tertarik juga sama karyanya gitu. Barangkali apakah sama dengan tema namanya, Kaori Tanata. Ya. Masih ada di Zoom Mbak Kaori Tanata? Masih Pak. Nah, yuk silahkan. Kamu anak pertama atau anak kedua atau anak keberapa Mbak Kaori? Anak pertama. Oh, sudah punya adik atau tidak? Adik cewek. Adik juga. Cewek juga. Oh, namanya juga mirip-mirip atau enggak Mbak? Nama. Panjang juga. Oh, oke. Ada unsur Jepang-Jepangnya juga ya? Namanya Aurora Oranda Agatha. Oh, AAA semua ya, ada belakangnya ya. Oh, oke. Oke, sip. Oke, Mbak, boleh silahkan di... Ini screen, share screen ya. Boleh, silahkan. Saya share screen atau ini anak-anak pada lewat Bapak ya? Oh, gimana? Mbak Kaori aja yang share screen bisa. Coba dari Zoom-nya. Di situ ada tombol share screen, terus dipilih. Jadi filenya dibuka dulu barangkali. Sebelum di share screen dibuka dulu, misalkan softwarenya apa gitu dibuka, baru kemudian di share screen, Mbak. Produknya apa? JPEG atau PDF atau apa software yang dipakai? Tadi teman-teman ada Corel, ada Photoshop, ya bahkan ada yang manual juga. Oke. Jadi ada yang tadi menarik loh, dari beberapa presenter sudah kita dapat beberapa teknik ya. Jadi nggak ada yang sama ya teman-teman mengerjakannya. Ya toh, kalau teman-teman amati tadi pertama digital ya, dengan digital. Terus yang kedua dengan manual, tadi manual kemudian diwarnain ya toh. Terus di-scan, masukkan Corel ya, mungkin diedit juga di Corel, saya nggak tahu apakah diedit di bagian apanya gitu. Kemudian ada juga yang di Photoshop tadi, Mas Oki, Mas Fajar, Mas siapa lagi tadi yang udah masuk, banyak ya. Jadi tidak ada yang jadi gini ya, kalau menurut saya software itu tergantung projectnya. Jadi teman-teman memang atau tools ya, kalau kita bilang secara umum software itu kan tools ya toh. Tools atau alat itu memang tergantung dari project yang kita kerjakan gitu. Nggak ada yang namanya terkunci softwarenya harus pakai
A, alat-alatnya harus pakai B atau B, tergantung dari apa yang mau dikerjakan. Oke, ini Mbak Kaori sudah share screen ya? Nah, coba mungkin boleh diceritakan Mbak maksudnya atau apa namanya konsepnya apa aja yang udah dibuat gitu, coba diceritakan. Ini maksudnya musik. Saya suka musik. Dan itu sih itu cuma saya jelasin macam-macam genre yang ada di musik. Oh, oke. Saya kasih bias warna ini. Maksudnya warna itu bagi saya kayak jiwa. Jadi musik itu punya kayak jiwa gitu. Oke. Ada lagi yang dibuat, Mbak? Nggak ada sih, itu cuma piringan hitam doang. Oke, oh ini ya baru jadi satu ini aja ya karyanya ya, nggak ada yang nggak ada lagi yang lain yang dibuat dikerjakan. Ada sih kemarin di tugasnya disuruh desain kompilasi proses pengerjaannya kan. Oke. Jadi ceritanya Mbak Kaori karena Mbak Kaori itu suka dengan musik ya, suka dengan apa namanya seni musik ya. Jadi Mbak Kaori mencoba memvisualkannya dalam beberapa jenis genre ya, gitu ya, benar ya? Yang diatur membentuk sebuah piringan hitam rencananya, ya kan? Oke, seperti itu. Menarik loh. Kalau saran saya itu malah sebenarnya tulisannya ini itu kamu fullkan aja sekalian membentuk lingkaran, Mbak. Jadi kamu putar kalian, mungkin kan kalau genre itu masih bisa sangat banyak lagi ditambah ya, keroncong, tambah lagi apa namanya hit metal, apa semua genre yang ada di dunia genre musik masukkan gitu. Bahkan sekarang genre musik itu ada yang namanya musik apa namanya ya, dia nggak pakai alat musik tapi genre apa ya namanya tuh. Oh, jadi udah banyak banget. Jadi maksud saya genre masih banyak banget kan, masih bisa masukkan aja. Jadi di bagian-bagian bawah ini membentuk lingkaran sekaligus jadi kayak piringan hitam ya toh. Kamu tinggal kasih ininya aja, apa namanya nih yang pemutarnya ini aja. Jadi bentuk piringan hitamnya full semua dari kata-kata gitu kan. Nah, misalnya. Jadi menarik. Nah, terus istilahnya coba nanti juga kata-katanya itu ini kan masih fontnya kan masih berbeda-beda gitu ya. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang jarak kata-katanya jauh, ada yang dekat. Nah, ini coba nanti juga pemilihan font itu penting nih. Nah, kadang-kadang pemilihan font itu juga bisa membantu mengilustrasikan bentuk. Jadi kalau menurut saya kalau bentuk-bentuk lingkaran kayak gini, pilih aja font-font yang lengkung ya, juga membentuk lingkaran. Jadi tidak yang patah-patah. Nah, jadi coba cari font yang bisa juga kamu meng-highlight, membold genre-genre yang kamu sukai. Jadi kan tadi kamu bilang ini adalah kumpulan genre-genre musik, Pak. Nah, tapi yang spesifik yang saya suka itu yang saya beri bold. Nah, misalnya gitu. Jadi kata-kata yang kamu pilih genre-genre yang kamu sukai. Misalnya apa aja. Itu ya. Jadi
menarik, dari sesuatu yang disukai aja bisa jadi ide ya, gagasan gitu, yang nggak akan habis. Bisa kita dapat ide sih sebenarnya kalau menurut saya, dari mana aja bisa dipakai ya. Itu ya Mbak Kori ya. Oke, sip. Ini kalau yang sebelah-sebelahnya bukan tugas DKV ya. Saya kira tugas DKV juga. Jadi barangkali kalau ada karya-karya yang lain gitu, kalau ada boleh diceritakan, ditampilkan. Kalau ada. Nggak ada Pak, jangan ini. Ini aja ya, oke ya. Mungkin kalau saran saya tadi itu sih. Oke. Oh iya, sama ini sih. Agak dirapatkan lagi nanti kata-katanya ya. Jadi kayak membentuk piringan. Jadi kayak ya membentuk lingkarannya gitu. Oke, ya. Sip Mbak Kaori. Sip teman-teman. Tugas-tugasnya sudah terbentuk ya. Sudah belajar mengaplikasikan software tanpa diajari. Sebenarnya kan itu ya. Sebenarnya DKV itu kan mengajak teman-teman untuk mengasah kemampuan melalui penggunaan software, penggunaan alat ya, apapun itu toolsnya, bisa manual, bisa digital, tanpa harus diajarin gitu sebenarnya, gitu, tanpa harus dikasih tahu step by step, teman-teman sudah belajar mandiri. Dan menurut saya kalau dari situ pencapaiannya ya, apapun teman-teman yang sudah kumpulkan itu saya rasa sudah baik gitu. Jadi effortnya saya kira untuk pembelajaran tipografi ini sudah bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke materi minggu kedua ya teman-teman. Jadi ini saya tunjukkan KAK-nya lagi. Jadi kita tuh semua berdasarkan KAK aja. KAK yang sudah kita saya share juga saya tunjukkan juga di minggu pertama kemarin. Ini saya buka lagi. Nanti barangkali saya upload di e-learning atau di WhatsApp ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini ya, sudah muncul belum ya? Teman-teman, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, tadi kan saya ceritakan di awal tugas mingguan itu nilainya, tadi elemen penilaiannya ada 3. Tugas mingguan, UTS, dan UAS. Ini besar sekali, 60%. Jadi kalau sampai tugas mingguan ada yang kosong, wah nilainya bobot, nilaimu 60% akan berkurang ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita itu sudah masuk minggu yang kedua atau materi yang kedua ya, teman-teman. Ya, masih tipografi ya. Masih tentang tipografi, tapi kemudian bentuk tugasnya apa? Bentuk tugasnya adalah cover buku. Nah, jadi bentuknya adalah cover buku. Jadi teman-teman, saya coba tunjukkan beberapa cover buku dengan tema tipografi ya. Bentar, saya tunjukkan. Kayaknya ada di Instagram saya juga, kayaknya. Oh iya, benar ada di Instagram saya. Teman-teman bisa bisa cek juga. Nanti kalau ada contoh yang lain juga nanti coba saya tunjukkan. Ini sudah muncul ya teman-teman ya. Oh ini malah color teori ya, bukan tipografi ya. Oh, oke, color teori. Jadi sudah masuk ke teori warna. Nanti mungkin habis ini saya jelaskan deh teorinya, teori warna. Jadi sudah ya lanjut ya, mengaplikasikan tipografi juga mengaplikasikan warna. Jadi ini sekarang konteksnya adalah warna, teori warna. Ini teman-teman bisa lihat. Warna itu nanti sebenarnya ada teorinya.
Setelah ini coba saya ceritakan. Ini karya-karya apa namanya yang pernah ikut DKV gitu. Menarik sih ini menurut saya pengaplikasian teori warnanya. Nanti coba saya tunjukkan. Terus ini dalam bentuk apa namanya cover majalah gitu ya, cover majalah, cover sebuah informasi. Ini kalau ini musik ya kayaknya ya. Ada juga yang sepertinya majalah apa ya, seperti art gitu ya. Menarik ini teori warnanya, warna yang digunakan ya, warnanya, tone warna. Terus ini juga ya. Ini kebetulan kalau di Instagram itu kan formatnya 1:1, jadi kepotong. Jadi mungkin kebanyakan yang bikin di tugas color theory ini, tugas cover majalah, cover buku, cover apapun ya, poster, cover dan sebagainya, itu bentuknya dia vertikal, jadi kepotong gitu ya. Kebetulan aja. Sebenarnya ini agak besar gambar-gambarnya. Jadi mungkin teman-teman nggak masalah kalau mau bikin 1:1 atau mau bikin vertikal gitu ya. Terus ini juga menarik ya, penggunaan warnanya ya. Warna-warna utama, tema warnanya merahnya macam-macam ya. Mungkin kalau masalah warna tuh teman-teman cewek lebih paham sih. Soalnya kalau teman-teman cowok tuh tahu warna ya cuman Magiku Hibiniu gitu. Tapi kalau teman-teman cewek mungkin warna-warnanya tuh ada lime, ada lemon, kuningnya. Kan apalagi kalau ngomongin lipstick ya, warna-warna lipstick, wah teman-teman cewek itu pasti lebih paham lah. Warna merahnya merah peach, merah rose, merah fire, merah. Jadi banyak banget warna-warnanya. Ini kita coba teman-teman cowok belajar ya warna. Banyak. Kalau ternyata warna itu ada banyak, nggak cuma satu aja. Merah ya, merahnya ada macam-macam. Ada contohnya ini juga menarik ya. Jadi ini kayaknya suka sama Koreaan gitu, suka sama personil, salah satu personil. Terus karena dia suka, dia bikin kompilasi foto-fotonya ke dalam sebuah poster majalah Vogue. Nah, gitu ya. Most Handsome Face ini udah pasti yang bikin cewek ya. Mungkin ya nggak tahu sih, barangkali kalau cowok juga. Ya. Terus kayaknya yang menarik kemarin juga ada ini arsitektur ya, majalah arsitektur ceritanya. Majalah-majalah interior, majalah-majalah material ya. Terus ini juga menarik mengaplikasikan tipografinya sebagai pembentuk fasad. Ya, ini contoh aja teman-teman. Ini karya-karya teman-teman yang pernah ikut DKV ya, yang saya kumpulkan yang menurut saya bagus ya. Ya sebenarnya bagus-bagus semua sih, cuman kebetulan kalau di Instagram itu maksimal cuman 10 slide, jadi nggak bisa banyak-banyak. Oke, saya lanjut ke ini ya teman-teman ya, materi teorinya ya, teori tentang warna ya. Ini tipografi kemarin juga sudah ya saya ceritakan ke teman-teman. Saya lanjut ke materi. Jadi ini teori tentang warna. Jadi warna itu ada teorinya. Barangkali kalau teman-teman pernah lihat, pernah tahu ini. Basic color of theory. Ya benar ya. Coba. Oh enggak ya. Saya carikan filenya dulu. Nah ini aja deh. Dari gambar ini mungkin saya bisa menceritakan
Ini udah muncul belum teman-teman? Udah, Pak. Udah ya. Ini namanya adalah roda warna. Jadi warna utama tuh teman-teman tahu nggak warna utama tuh ada apa aja? Warna utama, warna yang Merah, warna, biru, kuning. warna primary di situ ya. Artinya apa sih warna primary itu? Warna yang bisa membentuk warna lainnya lagi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa baca di sini, kita ini ya teman-teman ya, primary ya, dari mulai red, yellow and blue atau merah, kuning, biru, warna utama ini bisa menghasilkan warna-warna lain. Jadi kalau kamu mau pengen warna oranye, kamu sebenarnya tinggal mengkombinasikan warna merah dan kuning. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau dapat warna tertiary orange, jadi kamu nambahin lagi warna merah dan oranye, jadinya orange yang tertiary atau red orange. Nah, kalau kamu mau dapat yellow atau dapat apa namanya orange yellow, yaitu jadi orange dan yellow. Jadi ini ya namanya urutan warna ya. Begitu seterusnya untuk yang lainnya juga, ungu ya, jadi merah sama biru. Mungkin teman-teman bisa coba pakai cat air atau pakai spidol, mungkin coba bisa dapat warna ungu itu dari campuran-campuran ini. Oke, ini namanya teori warna. Warna juga akan memunculkan pesan psikologi. Ya, jadi pemilihan warna itu tidak sembarangan, teman-teman. Kenapa kita pilih warna merah? Kenapa kita pilih warna hitam? Kita pilih warna kuning, hijau, biru? Itu ternyata ada tujuannya. Itu ada kita kalau merah itu terkesan danger, ya, berbahaya, sesuatu yang sifatnya pesan yang urgent. Nah, red merah. Ya. Tapi juga bisa merah itu menunjukkan kesan sayang, cinta terhadap sesuatu ya. Valentine kemarin kan warnanya merah gitu, membara gitu ya. Passionate gitu ya. Ya itu. Nah, itu ada ya pembentuk psikologinya. Kalau oranye joyful, yellow energetic, caution hati-hati gitu. Green itu lebih ke hijau, mata duitan tuh matanya hijau, makanya kan gitu kan. Meja hijau, meja yang banyak ngurus duit ya. Ngomongin duit, kasus-kasus itu kan pasti kan keluar uang banyak. Terus growth itu pertumbuhan, perkembangan, ngomongin bisnis tuh gambarnya hijau-hijau ya, menarik. Kalau biru itu trust, detach. Jadi kenapa Facebook itu warna biru itu ya untuk memunculkan kalau situs website itu dapat dipercaya, ya toh, dapat reliable, ya. Kan Facebook itu di tahun-tahun pertamanya adalah situs yang tidak pernah down servernya. Kalau teman-teman pernah nonton film social network gitu kan, Facebook itu kan situs media sosial yang sangat minim atau malah nggak pernah down ya servernya. Nah, sebenarnya juga dibalik itu kenapa warna biru? Karena biru adalah warna yang paling umum ya, warna yang bisa dilihat oleh orang buta warna juga. Nah, ini menarik juga nih konsepnya ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan juga warna yang bisa merangkul semua kalangan, warna biru, warna yang bisa dipercaya. Warna ungu, royal, magical, ini biasanya untuk gambarin sesuatu yang berhubungan dengan mungkin warna-warna janda ya. Katanya ungu itu warna janda, saya juga nggak tahu apa janda, magical ya, ajaib atau gimana ya. Pink optimis ya. Kalau hitam itu misterius, menggambarkan kematian, warnanya gelap-gelap semua. Ya, ini teman-teman bisa cari lagi yang lain, warna tuh banyak banget ya. Ini dari kombinasi beberapa warna jadi menjadi seperti ini.
Ini lebih dalam lagi ya, perasaan yang bisa didapat dari penggunaan warna. Oke, nah sekarang saya lanjut masuk ke pengaplikasian teori warna ya. Jadi ini udah muncul belum ya PDF yang saya buka, teman-teman? Color theory. Udah ya. Ini yang saya sampaikan nanti dikit-dikit aja, nggak terlalu banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung berpraktek gitu ya. Karena kalau teori yang tidak diaplikasikan itu sama saja. Jadi lebih bagus sekalian langsung berpraktek ya mengaplikasikannya. Nah, ini namanya tadi color wheel, roda warna. The color wheel shows relationship between the colors. Roda warna itu menunjukkan hubungan antar warna. Tadi ya sudah kita bisa belajar bacanya. Penggabungan antara primary warna, primary color akan menghasilkan secondary. Dari secondary menghasilkan tersier gitu. Nah, iya, ini tadi kita udah tahu ya, primary, secondary, tertiary ya. Terus kita tadi juga dapat ada warm colors, cool colors, neutrals, monochromatic, complementary, analog, mixing colors ya. Sama ada arti-arti warna. Oke, nah ini nih. Ini roda warna. Kita bisa cara baca yang lain ya. Kalau primary itu berarti yang merah, kuning, biru. Ya, secondary itu berarti yang ini nih. Ya, dihasilkan dari kombinasi dua warna primary ya. Ya, samalah intinya cara bacanya. Nah, ini primary lanjut ya, secondary, tertiary ya. Nah, sekarang ini ada namanya teori complementary colors atau warna komplementari, yaitu the colors that are directly across from each other on the color wheel. Jadi kalau teman-teman lihat color wheel, ya teorinya kamu bisa mengkombinasikan dua warna yang saling berseberangan. Nah, jadi ini kalau diputar, ini merah sama hijau ya, kombinasikan merah sama hijau dalam satu karya. Ya, terus kalau mau kombinasikan lagi oranye sama biru muda, oranye ada oranye lagi kan, ini dikombinasikan berdasarkan berseberangan. Ini complementary colors. Contoh karyanya ini bisa teman-teman lihat dari karya lukisan. Ya, ini warnanya mengkombinasikan hijau dan merah, ada hijau dan merah. Merahnya muncul di rambut, di elemen-elemen bangunan, elemen orang di gambarnya ya. Jadi tidak harus selalu bangunan, tapi bisa juga orang, ya, tanaman, ya hijaunya tanaman, merahnya rambut dan lain sebagainya. Ini namanya complementary colors. Terus contoh yang lain ini complementary colors juga. Jadi ini kuning ungu, kuning sama ungu. Coba kita lihat kuning sama ungu. Ya benar ya, kuning sama ungu. Nih kuning sama ungu kan di sini. Terus ada lagi hijau sama biru, ungu, hijau sama biru atau apa nih? Hijau ungu. Ya hijau ungu ini mungkin yang ini ya. Nah ya itu mengaplikasikan konsep complementary colors. Nanti teman-teman ceritakan nanti di tugas yang kedua ini pakai yang mana complementary colors, misalnya ambil complementary colors terus kombinasi warnanya apa, tunjukkan pakai color wheels gitu, terus tunjukkan gitu ya. Terus nah kita masuk ke warm colors. Jadi kalau teman-teman lihat di roda warna yang di bagian atas ini roda warna namanya, roda warna color wheels ya, ada sebagian setengahnya dari color wheels itu masuk ke dalam warm colors, warna-warna yang memberikan kehangatan, kesan hangat, kesan mengingatkanmu terhadap matahari, api dan sebagainya. Nih, kalau seperti ini warnanya warm colors. Nih pengaplikasian warm colors dari lukisan ini. Terus kemudian cool colors. Nah, cool colors berarti yang sisi sebelahnya ya. Ada hijau sampai ungu nih, hijau. Nih cool colors seperti ini nih. Memberikan apa namanya? Remind you of the earth or a cool creek, sebuah apa namanya? Lokasi yang dingin ya, mengingatkan terhadap bumi ya. Oke.
Terus bisa juga teori yang berikutnya, tadi kan komplementari ya, berseberangan. Yang ini sekarang analog, itu mengkombinasikan 3 warna yang berurutan nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini seperti ini teorinya. These color are located next to each other on the wheels. Nah, kalau ini wheels roda warna, jadi dia tiga. Kombinasikan tiga. Ini contohnya karya-karyanya dari lukisan-lukisan, dari apa namanya, dari ya ini painting ya, lukisan cat air ya. Ini warnanya yang mengkombinasikan warna-warna 3 hal ini aja. Jadi ya nggak keluar dari pakemnya. Jadi ada teorinya ya, nggak hanya sekedar asal menggambar, memilih warna, tapi berdasarkan teorinya warna analog. Ini analognya mungkin di daerah sini ya, merah, oranye ini ya. Ya, di bagian-bagian sini. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai teori yang ini, warnanya ya gunakan yang ada di color wheel itu ya. 3 warna yang ada di color wheel berdekatan, berjejer. Ini. Nah, ini. Oke, terus warna-warna netral. Nah, ini juga kenapa sih kok arsitek-arsitek atau orang-orang yang kuliah di arsitektur itu suka pakai baju pakaian warna-warnanya hitam, putih, abu-abu, teman-teman menyadari apa enggak ya? Yaitu kalau arsitek-arsitek terkenal atau public figure itu kenapa sih kok dia suka pakai baju-baju yang berwarna hitam, putih, abu-abu, coklat? Itu karena warna-warna netral, warna-warna yang bisa masuk ke semua keadaan atau kondisi. Nah, ini jadi itu teman-teman ya, kenapa juga kalau cowok-cowok ya, saya sendiri suka warna putih, abu-abu, hitam itu ya karena warna-warna netral ya, nggak yang apa namanya merujuk ke salah satu warna. Oke, lanjut teori yang berikutnya menggunakan warna monokrom. Artinya dia itu monokrom itu satu warna yang kemudian dimix atau dikurangi value untuk apa namanya intensitasnya. Jadi kayak teman-teman kalau di software nanti kan menemukan cara brightness-nya atau apa ya namanya, ditambah keterangannya jadi supaya lebih terang gitu ya. Ini kan semakin terang semakin ke kanan. Itu namanya warna-warna monokrom. Warna mono itu kan satu ya, krom ya. Ini contohnya aplikasi warna-warna monokrom. Nah, ini mungkin lebih ke color mixing ya, kayak saya lewati aja. Ini tadi juga sudah saya sampaikan kalau warna itu memunculkan perasaan, warna itu memunculkan psikologis yang berbeda-beda. Nah, silahkan teman-teman pilih warna sesuai dengan tujuannya, apa yang mau di. Nah, ini kita sekarang bisa belajar dari brand-brand yang sudah terkenal nih. Kenapa kok mereka menggunakan warna-warna itu ya? Misalnya aja Apple itu warna kenapa sih kok yang dipakai warna putih abu-abu ya? Karena dia pengen balance dari apa namanya, memberikan rasa kalem, rasa netral ya kan, tuh tidak mau condong ke warna tertentu. Kalau hijau itu menunjukkan profit oriented growth gitu, bisnis biasanya nih, bisnis gitu. Terus nih teman-teman bisa lihat pemilihan warna ya. Kenapa sih kok mereka pakai warna itu? Pasti ada alasannya, ada tujuannya itu, ada pertimbangannya. Oke, lanjut. Oke, kalau ini mungkin lebih ke pembahasan lanjut kata-kata yang bisa muncul dari warna ya. Red is the color of fire, warna api, associated with energy, war, peperangan, berbahaya, kekuatan, power, determination, apa namanya, semangat dan cinta misalnya. Ini bisa kamu cari sumber di tempat-tempat yang lain sih. Mungkin itu teman-teman. Jadi tugasnya saya ingin teman-teman mengaplikasikan teori warna ya, teori warna yang sudah saya sampaikan ini tadi. Jadi silahkan mau pakai komplementari, analog,
atau monokrom atau apapun ya, yang teman-teman bisa temukan teori warna, barangkali ada yang belum saya sampaikan di sini. Itu teman-teman buat ke dalam bentuk cover majalah ya. Tadi kalau ya bentuknya berupa cover ya, bisa majalah, bisa apapun sih, pamflet, brosur, apa ya bentuknya, silahkan teman-teman kembangkan. Dan nanti saya pengen teman-teman menceritakan pakai teori yang mana gitu. Jadi mengaplikasikan teori yang mana, teori warna yang apa, terus prosesnya gimana. Jadi kelihatan ada prosesnya gitu ya. Jadi mungkin nanti yang dikumpulkan di e-learning itu selain hasil akhir juga ada prosesnya. Jadi silahkan teman-teman pisahkan aja filenya ya. Pisahkan file proses sama file akhirnya. Ya, nanti biar apa namanya terlihat before afternya gitu atau prosesnya. Mungkin tugasnya apakah ada yang belum jelas teman-teman? Kalau ada juga materi yang belum jelas silahkan ditanyakan. Barangkali sudah jelas semua. Pak mau nanya. Berarti kan Silahkan tugas Mas. kita ini bikin cover ya Pak, cover pamflet gitu. Untuk yang mengaplikasikan teori warna ya. Terus misal kalau buat cover gitu Pak, misal cover film atau musik itu, ya film misalkan, boleh. itu misalnya film yang udah ada atau bisa kita buat yang memang nggak ada gitu? Bebas, film kamu sendiri boleh. Bahkan mau kamu bikin cover album musikmu, nanti ada gambar wajahmu, boleh, nggak masalah. Nggak harus sesuatu yang udah ada, bebas. Fiktif, boleh. Cover majalah UK, misalnya majalah mistis itu ya boleh juga. Misalkan kalau ada yang majalah mistis kan, coba kita browsing bareng-bareng ya. Mungkin kalau ada yang tertarik. Ya, jadi teman-teman silahkan berkreasi, nggak harus sesuatu yang udah ada. Fiktif, jadi fiktif itu bisa dimanipulasi ya, silahkan dikembangkan sendiri idenya. Yang ditagihkan sebenarnya hanya teori warnanya. Jadi kamu menggunakan aplikasi teori warna apa, terus diaplikasikan di bagian mana, gitu kan. Hanya itu aja. Ini kamu sudah bisa juga menggabungkan aplikasi tipografimu juga. Jadi kamu fontnya yang dipilih font apa, ukurannya berapa, gitu. Ini sudah menggabungkan dua materi sebenarnya, tipografi dan lanjut pengaplikasian warna. Coba nih sekarang saya coba magazine misalnya cover gitu misalnya ya muncul. Nah ini kan majalah fashion juga boleh, majalah musik boleh juga, Forbes majalah bisnis juga boleh ya toh misalnya. Kalau mungkin ada yang suka majalah-majalah yang misalkan vintage atau apa, boleh. Vintage misalkan warna-warna apa ya namanya, color tone-nya, tone color warnanya tuh vintage. Misalkan kalau teman-teman color palette, apa ya namanya, color palette. Nah ini juga bisa, nah ini kan juga bisa dijadikan teori nih. Kamu mau pakai yang mana nih? Misalkan yang positif, ya kamu sebisa mungkin gunakan warna yang ada di sini nih. 5 warna ini, terus kamu aplikasikan di mana, munculnya di mana, gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan di materi itu hanya contoh aja. Kalau tadi ada complementary, ada analog, ini juga ada color palette, ada color tone, ya. Silahkan berkreasi, ya. Saya harapannya sih kembali lagi ini sesuatu yang menyenangkan sih, yang enjoy your creative colors, yang kamu suka, kamu bisa menemukan kesukaanmu yang lain gitu di arsitektur ya, nggak cuma sekedar mendesain bangunan, tapi mendesain sesuatu yang berhubungan dengan warna yang ya toh, harapannya menemukan kesukaan, kesibukan yang lain gitu, nggak harus mikirin desain bangunan terus ya, nggak gitu teman-teman. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan
monokrom. Misalnya tuh monokrom, misalkan monokrom juga ada warna-warna yang lain juga. Pak, izin bertanya. Boleh, silahkan. Tadi kan tugasnya yang dikumpul hasil akhir dan prosesnya. Itu yang prosesnya itu maksudnya file Photoshop, CorelDRAW atau gimana, Pak? Oh, bukan filenya, bukan file softwarenya, bukan. Tapi screenshotnya aja, screenshotnya. Jadi kamu pakai apa bikinnya, prosesnya gitu loh. Jadi behind the scenes apa istilahnya. Untuk bisa mencapai produk hasil akhir tuh yang kamu lakukan apa aja sih tahapannya? Kamu kayak menceritakan urutannya aja. Oh, pertama kamu milih apa warnanya, terus mengaplikasikan warnanya di mana. Ya, prosesnya aja Mas. Jadi kayak idenya mencarinya, misalkan kamu punya tema apa gitu. Jadi prosesnya masih yang diceritakan. Ya, ini untuk apa sih? Kenapa sih harus saya minta teman-teman mengumpulkan prosesnya juga? Karena untuk menghindari plagiarisme itu loh. Jadi ya toh kalau misalkan ya sebenarnya kamu mau belajar apa tidak sih? Sebenarnya kan kembali ke itu sih. Kalau sebenarnya karena kamu tinggal klik kanan save as terus kumpulkan gitu kan sebenarnya kalau nggak ketahuan juga nggak masalah. Tapi kamu jadinya mau belajar apa enggak? Mau apa yang mau kamu dapat dari mata kuliah ini gitu. Kalau kamu cuman sekedar mengumpulkan tugas aja tapi kamu nggak mempelajari apa-apa. Jadi sebenarnya kan tadi saya bilang di awal tujuannya adalah untuk mengajak kalian belajar mandiri ya, software-software atau tools yang sekiranya bisa membantu untuk mengerjakan tema project tersebut. Jadi maka nanti kembali ke kalian, softwarenya mau apapun tuh nggak masalah. Mau pakai Photoshop, mau pakai Corel, mau pakai PowerPoint, mau pakai Word, mau pakai Excel, mau pakai apapun selama bisa jadi sesuatu yang sesuai dengan tema tugasnya, nggak masalah. Mau manual pun juga nggak masalah ya. Jadi silahkan berkreasi gitu. Jadi esensinya mata kuliah DKV itu di situ teman-teman, bukan di hasil produknya bukan, tapi di proses teman-teman belajarnya itu loh. Jadi ya itu tolong dipahami. Jadi mungkin kalau teman-teman masih menggunakan cara-cara yang memudahkan copy paste dan sebagainya ya silahkan. Mungkin saya juga kelewatan mengoreksi dan sebagainya, tapi nanti kamu jadinya belajar apa gitu. Ke belakang nanti kamu sendiri yang akan kesulitan gitu. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Berarti hanya screenshotan proses pembuatannya juga. Iya, screenshot aja. Jadi nggak perlu file software ya. Ya. Oke, sip. Gitu teman-teman, adakah yang mau ditanyakan lagi? Semoga ini jadi sesuatu yang menyenangkan, nggak sesuatu yang malah menambah beban ya. Sesuatu yang bisa membuat kamu menyukai sesuatu. Jadi kita nggak akan tahu loh besok ke belakang itu kita mau bakal kerja di bidang apa. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman kuliah di arsitektur itu mungkin saya nggak akan menakuti juga ya. Tapi memang kalau berdasarkan persentase ya yang nantinya akan bekerja di bidang desain ya arsitektur itu kalau di setiap lulusannya hanya sebesar 20%. Jadi tiap angkatan ya. Ini berdasarkan survei sih di beberapa kampus di Indonesia memang hanya sebesar 20%-nya aja gitu yang kemudian melanjutkan jadi arsitek, benar-benar mendesain bangunan, jadi memiliki SKA gitu. Terus yang lain gimana? Yang lain menemukan jalan hidupnya masing-masing ya. Passionnya di dirinya dia. Mungkin ada yang masuk ke fotografi, ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang jadi dosen, ya toh. Saya sendiri termasuk yang di luar 20%. Saya kan nggak jadi arsitek, saya jadi dosen yang mengajar arsitektur, ya toh. Jadi nggak usah khawatir ya. Arsitektur, kuliah di arsitektur kamu bisa jadi sesuatu yang lain, yang tentunya yang kamu sukai gitu, yang menjadi passionmu, ya toh. Jadi ya nggak harus selalu yang namanya kuliah di arsitektur jadi arsitek, nggak harus, nggak ada yang mewajibkan.
Hanya kemudian kamu punya kemampuan untuk bisa jadi arsitek, iya. Tapi kalau mau jadi arsitek atau tidak kan sebenarnya kembali lagi ke pilihanmu, Thomas, Mbak. Jadi kan, ya toh, ya harapannya sih jadi arsitek supaya menjadi apa namanya, seperti yang dipelajari, mendesain bangunan dan sebagainya. Toh akhirnya nanti kalau bekerja sesuatu yang tidak kamu sukai, sesuatu yang tidak menyenangkan akan jadi mental health juga tadi, sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman katanya. Ya toh? Saya kan kenapa nggak jadi arsitek, karena saya nggak ternyata saya nggak bisa tahan terhadap tekanan. Bekerja di bawah tekanan itu tidak menyenangkan. Deadline itu tidak menyenangkan. Kalau deadline-nya waktunya cukup menyenangkan. Tapi kalau ternyata kalau udah dunia kerja, deadline-nya cuma 1 hari, 2 malam, gimana mau selesai? Itu saya tertekan. Jadi saya memilih pekerjaan yang lebih menyenangkan dari segi deadline, yaitu dosen. Masih suka berhubungan dengan arsitektur, mendesain, menggambar, merancang, tapi sesuatu yang lebih enjoyable dalam hidup. Ya enggak? Itu pilihan sih menurut saya. Jadi enggak harus ikuti apa yang saya lakukan, tapi kamu ketemukan sendiri apa yang kamu sukai itu. Makanya passionmu harus kamu temukan sejak awal nih. Jangan nunggu besok lulus baru cari ya. Dari sekarang nih, di arsitektur itu kan banyak mata kuliahnya nih, apa yang kamu sukai gitu. Kebetulan saya suka 3D, saya suka lemburnya aja tapi nggak suka tekanannya gitu. Ya, lemburnya nggak tidur itu, mengerjakan sesuatu, tapi tekanannya yang nggak suka, harus jadi besok, harus jadi dalam waktu 2 hari. Wah, itu nggak begitu suka saya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah memiliki sesuatu prioritas yang lain, itu jadi saya harus tentukan, saya mau jadi dosen aja gitu. Gitu ya teman-teman. Ini malah cerita panjang lebar, sesuatu yang nggak berhubungan sama DKV. Semoga bisa menginspirasi aja lah ke teman-teman. Kalau ini yang kita pelajari bareng-bareng itu bisa bermanfaat buat kamu juga gitu ya, buat karirmu, buat hobimu, buat ke depan kamu. Gitu teman-teman. Mungkin kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya tutup ya teman-teman, biar teman-teman bisa lanjut mencari idenya, mencari konsepnya, mencari ya, mungkin juga mempelajari softwarenya. Barangkali kalau teman-teman merasa ini lebih cocok kalau mengerjakannya dengan digital, Pak. Kalau manual kayaknya kok lama misalnya, ya silahkan, nggak masalah. Ya, jadi kalian yang menentukan. Mungkin software-softwarenya bisa tanya sama Mas Dendi, Mas asisten, masternya Mas, minta masternya, dan sebagainya. Oke ya, mungkin saya tutup kalau begitu. Selamat mengerjakan, selamat mencari konsepnya, teori warna apa yang mau diaplikasikan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.